Utang pemerintah Indonesia di zaman Pak Prabowo hasil peninggalan dari presiden sebelumnya Pak Jokowi itu sampai tahun 2025 ini mencapai 8.127 triliun teman-teman, dan utang jatuh temponya sampai bulan yang kita harus bayar sampai bulan Agustus tahun 2025 ya sebesar 800 triliun. Jadi ini berbahaya sekali ya, karena memang APBN kita baru 3.100 triliun. Sementara penerimaan negara dari pajak, dari migas, dari tambang, dari segala macamnya itu harganya 2 ribuan triliun. Nah, ini tentu harus menjadi PR besar bagi pemerintahan Prabowo ya. Apakah dia sanggup atau enggak membayar utang jatuh tempo dulu ya. Kita hanya menghitung utang jatuh tempo. Jadi kalau APBN kita begini terus, lalu penerimaan negara kita masih masih turun ya, bisa 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 saja kita akan mengalami default gitu dari soal utang. Nah, makanya gagasan Prabowo untuk membangun Danantara itu menurut saya sebenarnya gagasan yang bagus ya, super holding. Hanya memang tata kelolanya harus diurus dengan baik. Jadi orang-orangnya harus ditempatkan orang-orang profesional supaya Danantara dengan aset mencapai 900 miliar dolar itu bisa berguna, bermanfaat untuk bisa berinvestasi dan mendatangkan uang supaya negeri ini bisa membayar utang dan juga bisa membangun infrastruktur dengan berbagai program. Jadi negara dengan pulau terbesar, lalu kompleksitas yang begitu sulit, lalu topografi di daerah yang sulit, itu tentu membutuhkan dana infrastruktur yang besar ya untuk membangun. Kita berharap Pak Prabowo bisa bisa berbuat banyak lah untuk bisa paling kurang bagaimana cara menutupi utang dulu, utang jatuh tempo supaya memang kita bisa keluar dari krisis. Kalau itu bisa dilakukan dalam 1 tahun ke depan ya mungkin untuk 1 tahun pertama Pak Prabowo bisa agak 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 punya keleluasaan terkait dengan ruang fiskal dia. Tetapi kalau enggak ya sulit. Kuncinya adalah semoga saja dengan Danantara itu bisa menghasilkan banyak untuk investasi dan pembangunan ke depan.